Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, salam sejahtera. Saya dari SMK Al-Ghazini, Ibu Sutriani, akan menyampaikan pembelajaran yang berbasis pada peserta didik atau student centered learning, di mana menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak boleh diposisikan sebagai objek pasif yang hanya mendengarkan dan menerima apa yang dijelaskan oleh guru. Lebih dari itu, guru perlu melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui serangkaian kegiatan yang bermakna. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini diorientasikan tidak sekedar mengisi aspek kognitif peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan Pancasila harus dapat membentuk sikap mental peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, proses pembelajaran harus mengintegrasikan pada potensi yang dimiliki oleh manusia. Agar peserta didik memiliki rasa, diperlukan beragam cara dan strategi. Misalnya, guru dapat mengajak peserta didik untuk keluar dari situasi nyaman, seperti mengajak peserta didik untuk merasakan bagaimana jika berada dalam posisi situasi pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dan pembelajaran saat ini saya akan mempraktekkan anak-anak dalam simulasi sidang BPUPK. Kerangka pembelajaran berpusat pada peserta didik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana yang pertama adalah menyesuaikan, di mana guru merespon bagaimana kebutuhan peserta didiknya. Perlu diingat bahwa gaya belajar dan level kecepatan dalam belajar setiap peserta didik berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena mereka berasal dari latar belakang keluarga, status sosial, agama, dan etnis atau suku yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi bagaimana mereka belajar di kelas. Karena itu, guru perlu mengetahui secara lebih detail tentang profil peserta didiknya secara baik, sehingga guru dapat menyesuaikan berdasarkan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya, guru perlu merencanakan, di mana guru pasti memiliki rencana dan keinginan tertentu terkait dengan pengetahuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Karena itu, guru perlu merancang secara cermat dan seksama agar tepat dan mengena. Kemudian melibatkan semua sumber daya yang direncanakan, baik terkait dengan sumber daya belajar, pedagogik, fasilitas, maupun teknologi, harus dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif. Semua sumber daya tersebut difokuskan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, guru adalah memonitor atau memantau apakah peserta didiknya belajar atau hanya sekedar datang ke kelas. Kenyataannya sering terjadi, guru mengajar sementara muridnya tidak belajar. Maknanya, guru seringkali terlalu sibuk menjelaskan materi belajar tanpa memantau apakah peserta didiknya sedang belajar sesuatu dari penjelasan guru tersebut atau tidak. Merujuk pada keempat pendekatan di atas, berikut adalah strategi atau model pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila yang dapat diterapkan oleh guru. Yang pertama adalah model pembiasaan. Dari pembiasaan ini, anak dibiasakan bersikap dan berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat dipantau oleh guru secara berkala. Kemudian diberikan penugasan, sikap, dan tindakan di lingkungan masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah keteladanan, di mana guru adalah teladan bagi peserta didik, sehingga guru dan seluruh unsur manajemen sekolah akan dicontoh oleh peserta didik. Jika dalam penugasan misalnya guru dapat meminta peserta didik untuk membuat daftar setiap guru dan seluruh unsur manajemen sekolah serta keluarga di rumah dan lingkungannya yang layak diteladani. Berikutnya adalah sikap gotong royong dan proses proyek kewarganegaraan. Ini adalah proses pembelajaran pembuatan video simulasi sidang BPUPK. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan sampai di level 2 pembatik tahun 2024 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan tujuan mengetahui bagaimana pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara, dan juga bagaimana cara pendiri bangsa menyikapi perbedaan pendapat di antara mereka. Argumentasikan para pendiri bangsa untuk menempatkan ajaran syariat Islam dalam bagian dasar negara. Demikian pemaparan video dari saya, semoga dapat diterima dengan baik. Terlebih dari kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini merupakan pengalaman yang pertama saya dalam mengikuti pembatik di level 2 tahun 2024 ini. Semoga dapat diterima dengan baik, dan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk ikut di level 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.